Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Jumat ini. Semoga tetap sehat dan bersemangat selalu. Khususnya sabda hidup hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Maumu apa? Ayo para sahabatku yang terkasih, mau kitanya itu apa loh? Ada dua ilustrasi. Yang pertama, satu kali ketika saya lagi nunggu bis, seorang Cece, biasanya kami panggil di Hong Kong, teman-teman yang tinggal di rumah majikan, dan pada saat itu dia menjemput anaknya pulang dari sekolah. Dan begitu saya lihat, anaknya ini menangis meronta-ronta. Dan hati Cece yang baik hati sekali itu sudah dikasih permen, si anak terus menangis meronta-ronta. Lalu dikasihlah makanan, terus juga dia menangis. Sampai-sampai si Cece itu kasih HP ke dia supaya dia tenang. Tetapi malah sebaliknya dia terus meronta dan menangis. Saya berusaha untuk ke sana menghibur anak itu sedikit menari-menari, tetapi tetap sama saja. Dia tetap menangis. Sampai hilanglah kesabaran dari si Cece dengan mengatakan dalam bahasa di sini, "Neseng tima," artinya kamu maunya apa? Nah ini ilustrasi yang pertama, kamu maunya apa? Lalu yang kedua itu serba salah. Ini di paroki atau di gereja-gereja, ya satu pastor misalnya, dia cuma tinggalnya di dalam pastoran. Tidak sering keluar, lalu umat katakan, ini pastor ini kurang pergaulan, tinggalnya di dalam, berdoa di dalam saja, tidak pernah jenguk umat misalnya. Atau satu pastor lagi, begitu sering dia keluar dari satu lingkungan ke lingkungan, dari gereja satu ke gereja yang lain, melayani dengan penuh sukacita, lalu umat katakan, di pastor ini sibuk di luar, itu jarang berdoa di dalam gereja atau di pastoran. Ini para sahabatku yang terkasih, maumu apa? Serba salah. Inilah yang dialami oleh para nabi. Khususnya bagaimana Yesus sendiri itu menggambarkan situasi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia di padang gurun saja. Makanannya itu ya dari padang gurun yang ada di sana. Dan kemudian orang mengatakan, dia ini jauh dari pergaulan masyarakat. Sehingga ya dia seperti orang gila atau kerasukan. Nah ini yang dinilai oleh orang. Dan kemudian setelah Yohanes Pembaptis, Yesus datang itu, bergaul dengan siapa saja. Ya, menyembuhkan orang sakit. Dan kemudian bagaimana dengan perempuan Samaria dengan kasihnya. Dan banyak kisah dalam Injil, Yesus itu selalu bersama-sama dengan orang-orang. Bahkan sampai makan dan minum. Orang katakan, dia pelahap peminum. Inilah kenyataan yang terjadi. Dan untuk saya dan para sahabat saat ini, di masa Advent ini, pertanyaan penting ini perlu kita renungkan. Mau kitanya itu apa dari Tuhan? Tuhan itu begitu baik. Kasihnya diberikan, pengampunannya itu senantiasa dialirkan untuk saya dan para sahabat. Tetapi kadang itu bagaimana mata hati kita itu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang kita lihat adalah keluhan-keluhan ini, kekurangan itu, maka tidak punya hati yang bersyukur. Karena itu pada masa yang sangat khusus ini, saya mengajak para sahabat untuk merenungkan, sebetulnya dalam perjalanan iman ini, mau kita itu apa dari Tuhan? Tuhan begitu baik dengan cara Tuhan yang sangat istimewa. Dan inilah yang perlu kita sungguh-sungguh masuk ke kedalaman hati kita. Merenungkan bagaimana selanjutnya perjalanan iman ini. Di tengah badai situasi dunia saat ini, bagaimana saya tetap berdiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu senantiasa datang, mengetuk pintu hati saya. Dan saya mau merasakan apa yang disebut dengan Emmanuel. Allah menyertai saya itu dalam perjalanan. Bukan soal bagaimana saya mengeluhnya. Kalau kita lihat dari sisi ini saja, maka kita tidak punya hati untuk bersyukur dan kemudian menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, hari yang istimewa di mana Advent itu memanggil kita untuk kembali ke kedalaman batin dan kemudian
bagaimana percaya tidak menolak Tuhan, tetapi kemudian hati yang terbuka itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Gimana para sahabatku yang terkasih? Siap dengan pertanyaan yang menantang ini? Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.